By that time, we should have spread out into space and to other stars, so disaster on Earth would not mean the end of the human race. Wes, mau balapan nih gue liat. Maksudnya apa sih? Nah itu, racing gue nih. Astagfirullahaladzim. Kalkun, human race. Ini bahasa Inggris nih, human race. Artinya ras manusia. Bukannya balapan, ini tuh kutipan dari Stephen Hawking. Siapanya Stephen Chow? Astagfirullahaladzim. Stephen Hawking sama Stephen Chow kagak ada hubungannya, Verdun. Ini Stephen Hawking itu dia ilmuwan, fisikawan, orang paling jenius yang pernah ada. Tahu lo? Enggak. Nah, dia tuh dikenal karena teori black hole dan teori luar angkasa lainnya lah pokoknya. Dan gak hanya itu aja, Fer. Ini menarik nih. Dia itu punya teori tentang artificial intelligence atau AI. Nggak ngerti juga. AI. Bedanya sama AU apaan? AU mah tentara, Ferdi. AI. Artificial intelligence. Artinya itu kecerdasan buatan manusia. Itu, Fer. Nah, teori lainnya yang lebih menarik nih adalah dia itu nyaranin banget buat kita nih manusia untuk pindah ke tata surya lain. Nggak tahu juga tata surya, ke planet lain pokoknya yang jauh dari bumi. Karena apa? Karena di tahun 2600, Fer, bumi tuh dia prediksi bakal jadi bola api besar, Fer. Oh, kayak bolanya pas Subasa nendang ini jadi bola api tuh. Fer, lu nggak ada ilmu-ilmunya ya di otak lu ya? Bener-bener lu madun, Fer, sekalian. Nih lu mendingan diem dulu deh. Nih ya, dengerin ya. Juga ya, ini pernyataan dia tentang AI yang tadi gue bilang juga kontroversi, Fer. Karena apa? Jadi beberapa ilmuwan juga ngeklaim kalau setuju dengan pernyataannya dia tentang AI. Kalau kemajuan AI nantinya akan menjadi event paling buruk sepanjang kehidupan manusia, Fer. Gila. Hah. Lu ngomong gimana sih dari tadi? Astaga, Fer, kagak ngerti juga. Astaga, gue dari tadi ngomongin teori atau prediksi dari Stephen Hawking tentang kiamat. Makanya lu mendingan diem aja deh di sini biar jadi pinter. Nih gue lanjut deh. Robot akan ngancurin peradaban manusia. Si AI yang tadi tuh. Jadi di sini peringatan terbesar yang pernah diberikan Stephen Hawking, Fer, adalah kebangkitan dari artificial intelligence. Nah, nih Fer, tapi menurut Stephen Hawking juga, AI ini memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Contohnya, nih gue kasih. Segala macam algoritma yang ada di Google. Nggak tahu lah lu pasti kan? Nah, mobil autopilot yang bisa jalan sendiri tuh. Tahu gak lu? Nggak tahu juga, bener lu. Mantep, cerdas lu. Nah, ini nih yang sering lu mainin. Lu sering main HP kan? Untuk masuk tuh ke HP, masuk ke aplikasi, lu foto dulu tuh pakai muka lu. Namanya software face recognition. Tahu dong pasti. Nah, itu dia, cerdas lu. Nah, intinya ini semua kan ngebantu pekerjaan manusia. Tapi menurut para saintis di sini, sebenarnya AI yang kita kira udah maju banget perkembangannya, sebenarnya nggak ada apa-apanya, masih di tahap primitif gitu, Fer. Jadi masih banyak lagi yang bisa di-achieve sebenarnya, lebih dari apa yang ada sekarang. Terus kan kalau gue ngeliat artikel kayak gini, gue kan jadi punya pertanyaan ya, Fer. Kalau sekarang aja udah segitu majunya masih ada di tahap primitif, lah nanti di masa depan kayak gimana ya? Bakal manusia kayaknya dikontrol sama robot, Fer. Kayak bukan manusia lagi gitu yang ngekontrol robot. Terus peradaban kita bakal hilang gitu aja gitu loh, menurut gue. Nah terus ya, prediksi saintis juga di sini. Nah, menurut mereka, jika AI udah mendapat kesadaran penuh, Fer, mungkin mereka akan ngambil alih dirinya sendiri. Waduh. Dan ngeredesain bentuknya jadi lebih sempurna dan juga berkembang lebih cepat daripada apa yang kita bayangin. Tentunya tanpa bantuan manusia. Astaga. Gila, serem banget ya, Fer. Ini bocah kemana lagi diterangin? Anjir, banyak banget robot-robotan punya adek gua. Lah,
Terus lo apain? Gue buang-buangin. Ngapain, Fer? Lah abis serem banget itu kan robot. Serem kenapa? Itu robot bisa begitu. Astaga, Fer, nggak gitu juga, Fer. Nih ya, gue kasih tahu ya. Nih kehidupan Hawking aja, tuh saintis yang jenius. Tergantung juga kok dengan AI. Ya walaupun nggak percaya banget dia sama AI, tapi dia masih tergantung tuh buat nunjang kehidupannya. Nah, berhubung dengan pernyataan ilmuwan sebelumnya nih Fer, karena masih banyak yang bisa di-achieve sama AI lagi. Hawking sendiri pun takut kalau aja kita kembangin AI lebih lanjut lagi. Mungkin ini bisa jadi kesalahan yang sangat fatal jika kita nggak paham betul dengan resikonya. Intinya nih Fer, kita harus paham betul cara ngekontrol AI itu. Jangan sampai kita dikontrol sama robot. Coba lu bayangin. Lu ngapain sih Saya Fer? sedang dikontrol oleh robot. Selalu dah Fer, suka-suka lu. Nih yang kedua nih, vaksin modern dengan genetik akan jadi senjata makan tuan Fer, menurut Stephen Hawking. Serah lu Fer. Nih, next generation vaksin platform adalah vaksin yang dikembangkan dengan rekayasa genetik. Bahkan sampai menggunakan materi genetik seperti DNA dan RNA. Gue yakin setelah ini lu berhenti jadi robot, Fer. Nih, jadi kan di zaman sekarang banyak banget ya ilmuwan tuh udah main-main dengan rekayasa genetik. Nih, pahamin betul-betul. Rekayasa genetik tuh apa? Jadi rekayasa genetik itu nyampurin antara virus mematikan, Fer, dengan materi genetik lainnya kayak DNA dan RNA. Gila kan? Virus mematikan terus disuntikin ke dalam tubuh lu. Mau denger yang lebih gila lagi? Lu pasti tahu vaksin Moderna. Wah, itu yang vaksin corona itu bukan ya? Nah, betul, tumben. Betul. Nah, vaksin itu jenis vaksin mRNA. Apaan tuh mRNA? Gue taunya MLTR. Dulu gue lanjut deh Fer Nah, jadi mRNA itu adalah jenis vaksin Fer yang mengandung bahan dari virus yang menyebabkan penyakit tertentu dengan memberikan petunjuk kepada sel tentang cara membuat protein tidak berbahaya yang unik untuk virus. Gitu. Kalau si vaksin Moderna ini adalah komponen materi genetik yang dapat ngebuat sistem kekebalan tubuh memproduksi spike protein yang merupakan bagian dari permukaan virus corona. Nah, nih ada nih beberapa efek sampingnya Fer, di sini ditulisin. Yang dilaporin pada uji klinis Moderna yaitu nyeri pada tempat suntikan, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, sendi kaku, kedinginan, mual atau muntah, pembengkakan aksila, demam, pembengkakan di tempat suntikan, kemerahan tempat suntikan dan ruang. Banyak juga ya. Ya, udah gitu ada lagi nih efek samping lainnya Fer. Nah, yaitu anafilaksis. Apaan lagi tuh? Dan reaksi alergi parah lain, miokarditis, perikarditis, dan sampai pingsan. Ya udahlah, gini. Tapi menurut gue ya, intensi para ilmuwan sebenarnya ya baik gitu. Walaupun merekayasa genetik, karena ya demi kesehatan orang yang sakit gak sih? Gitu kan. Terus kita kesampingin dulu deh efek samping jangka pendeknya. Coba kita pikirin gimana ya efek samping jangka panjangnya. Ini nasib orang-orang masih belum tahu nih gimana efek samping dari pemakaian vaksin rekayasa genetik ini. Nah terus masalah keduanya ya menurut gua adalah kalau ada orang-orang yang ngekritik vaksin genetik ini bukannya pasti dibungkam ya Fer. Terus balik lagi nih, lalu pasti nggak bisa mikir sih. Nih, terus balik lagi nih Fer, berarti nggak jelas tetap nasib orang-orang yang menjadi pengguna vaksin rekayasa genetik ini di masa depan. Jadi gimana ya Fer? Bocah mata tidur belum disuntik, udah kena efek samping. Bener-bener capek gue, lagi ngobrol tidur. 3. Partikel Higgs boson. Teori yang ketiga Fer. Nih, dikutip dari Sunday Times, Stephen Hawking mengkhawatirkan keberadaan partikel Higgs boson atau yang biasa dikenal dengan partikel Tuhan. Astagfirullahaladzim, istighfarantum.
Partikel Tuhan dibawa-bawa. Tuhan cuma satu. Sebenarnya yang penemu partikel Tuhan ini aja nggak mau disebut itu tuh partikel Tuhan. Nama penemunya tuh Higgs boson. Dia tuh seorang ilmuwan ateis, Fer. Dia tuh menentang nama partikel Higgs boson menjadi partikel Tuhan. Tapi ya opini publik gimana dong? Netizen biasa, Fer. Netizen bilang kalau partikel ini karena saking kecilnya, tapi kekuatannya itu super gede, super masif. Makanya disebut partikel Tuhan. Itu. Jadi itu cuma julukan aja, Fer. Partikel Tuhan gitu. Nah, tapi di sini Hawking berpendapat kalau partikel itu sewaktu-waktu bisa menjadi tidak stabil, Fer, dan berpotensi menyebabkan kerusakan dahsyat yang dapat berujung pada kiamat bumi. Nah, partikel Higgs boson nih ternyata dibuat di laboratorium raksasa milik CERN. Panjangannya Centre Européen pour la Recherche Nucléaire. Kredit dari gue. Apain sih lu? Maju-maju lagi. Udah deh, terus kita lanjut ya. Large Hadron Collider, Fer, dianggap sebagai kunci untuk mengetahui asal-usul semua materi di alam semesta. Setelah ditemukan, partikel Tuhan pun menjadi senjata utama ilmuwan untuk menjelaskan mengapa semua benda tuh memiliki massa berat. Gitu. Nah, terus lanjut lagi nih, Fer. Lu mah pasti nggak tahu buku ya. Jadi gue sebutin aja lah. Nih, dalam buku kumpulan kuliah dari para peneliti top dunia yang berjudul Starmus. Lo kan lu bengong, pasti nggak tahu. Jadi intinya di buku itu nih, Hawking tuh menyatakan energi yang dihasilkan oleh partikel Tuhan dapat melebihi 100 miliar giga elektron volt atau GeV. Nah, saat itu terjadi, partikel Tuhan mulai menjadi tidak stabil dan melahirkan sebuah bencana terdahsyat bagi alam semesta yang disebut vacuum decay. Itu sejenis sama vacuum cleaner. Lu gue sedot pakai vacuum cleaner. Vacuum decay tuh bencana alam, Fer, kiamat. Kagak ada sama-samanya. Nih, bahkan nih ya, bukan cuman bumi aja yang hancur, tapi matahari, planet-planet lain, solar system juga hancur semua, Fer. Gara-gara partikel Tuhan ini hancur lebur. Nggak ada tempat kita buat cabut. Itu. Ya, tapi tenang aja, di sini kemungkinannya sangat kecil kiamat akibat partikel Tuhan ini, Fer. Karena apa? Untuk mendapatkan energi setara dengan 100 miliar GeV, ilmuwan tuh membutuhkan sebuah akselerator yang melebihi ukurannya bumi. Ya sulit gak sih, anjir? Kalau misalkan manusia bikin benda yang lebih gede dari bumi. Ya sekarang aja gak punya duit, jadi sih masih susah sama corona. Nah, tapi kalau gue pikir-pikir juga kalau misalnya punya uang ya satu bumi, kayaknya nggak bisa juga bikin akselerator yang lebih gede dari bumi gitu. Terus kalau kejadian partikel Tuhan ini benar-benar terjadi gitu, bikin bumi jadi kena kiamat, mau naik apaan kita keluar angkasa, cabut nih, naik ojol. Mahal kan kalau naik ojol? Fair, sarkas itu kan gak mungkin juga naik ojol, bukan masalah mahalnya. Ya juga sih. Nah iya. Kalau teori tentang kehancuran dunia gue juga punya tuh. Gue juga punya nih 3 teori kehancuran dunia. Nah ini beneran gak? Beneran lah, mana pernah aku bercanda. Gini-gini gue juga pinter. Serius ini 3 teori tentang kehancuran dunia. Namanya teori 3P. Serius, Fer? Beneran nih 3P. Perbuatan dosa, perjudian, perzinahan. Itu yang gue belajar begitu tuh. 3 yang menghancurkan dunia. Tuh. Ngerasa pinter lo ya? Iya loh. Gua. Astaga.